Isra itu dari masjid ke masjid. Kenapa tidak langsung saja Rasulullah ke atas, tapi dari masjid ke masjid? Ini isyarat Bapak dan Ibu bahwa masjid itu adalah tempat yang suci. Masjid itu tempat ibadah dan orientasi hidupnya orang-orang Muslim, umat Muhammad harus dari masjid ke masjid. Artinya suci lahir dan batin. Makanya Bapak dan Ibu, masjid jangan sampai menjerit minta isi. Oh, apalagi sekarang musim corona, Masya Allah, masjid banyak kosong. Ya, masjid banyak kosong. Ada nggak di sini? Pas musim corona ini, kerja jalan terus. Ke kantor pergi terus, ke kantor hadir terus, ke masjid keren. Kenapa? Takut corona. Ibu setiap hari, bapak setiap hari mondar-mandir ke pasar, ke masjid libur. Kenapa? Takut COVID. Ke mall jalan terus, ke mall pergi terus, ke masjid berhenti. Kenapa? Takut corona. Oh, masjid itu, masjid musola adalah tempat yang paling bersih dan paling suci dibandingkan dengan tempat umum yang lainnya. Masjid adalah tempat umum, fasilitas umum yang paling bersih. Coba Bu, kita masuk ke mall, katanya bersih mall, sepatu tetap dipakai. Padahal sepatu habis nginjak tai ayam, habis nginjak tai kebo, masuk ke mall. Apa bersih? Apalagi ke pasar Ciputat kalau musim hujan, persis kayak goyangan kebo. Masya Allah. Makanya Bapak dan Ibu, kalau misalnya negara menutup dan melarang ke masjid, saya pasti akan protes habis-habisan. Kalau masih tetap dilarang, saya akan minta dan protes supaya pasar ditutup, mall ditutup, Alfamart ditutup, Indomart ditutup. Ya. Gimana nanti Agusnya Ramadan? Belum tahu. Insya Allah. Kalau misalnya ada yang nutup masjid, tidak boleh sholat berjamaah di masjid, saya pasti akan protes. Saya akan ajak para remaja dan bapak-bapak. Amin. Allahu Akbar. Kenapa? Pasar nggak bisa dijamin tidak ada interaksi dan kerumunan, masih tetap dibuka. Coba. Mall, oh katanya sudah diatur di mall. Kata siapa? Bapak ibu masuk sini saja ke Alfa atau ke Indomart. Mungkin di tempat itu tempat kasir jaraknya jauh, tapi ketika mencari barang berpapasan. Bioskop juga begitu, masih dibuka. Di masjid, yang pertama di masjid ada jarak. Masa yang begini dilarang? Ada jarak. 3 hari sekali dipel dan disemprot pakai disinfektan. Makanya Bapak dan Ibu jangan takut. Masa kerja jalan terus ke masjid perek gara-gara corona? Gimana itu pikirannya Bapak dan Ibu ya? Insya Allah Pak, tempat yang paling bersih dan steril itu masjid. Masjid yang paling bersih Pak. Satu, sudah sering dipel. Yang namanya masuk masjid, sandal buka, sepatu buka, kan bersih. Kemudian ada jarak di sana. Nah, inilah Bapak dan Ibu. Maka Bapak Ibu yang sudah menyatakan libur ke masjid gara-gara corona, mulai subuh nanti pergi ke masjid. Pergi ke masjid. Ibu juga silahkan pergi ke masjid untuk sholat berjamaah, dapat 27 kali lipat. Bapak jangan melarang kalau ibu atau istrinya pergi ke masjid. La tamna'un nisa ilal masjid.
Hei para suami, hei para laki-laki, jangan kalian melarang wanita, istri dan anak kalian pergi ke masjid. Jangan. Yang penting ibu kalau pergi ke masjid jangan bersolek. Ya Bu? Pakai lipstik. Mau kemana mah? Masjid. Pakai sedok. Mau kemana mah? Masjid. Silahkan pergi ke masjid para wanita, tapi satu syaratnya, jangan sampai menimbulkan fitnah bagi laki-laki. Dengan cara apa? Jangan bersolek. Juga jangan pakai minyak wangi. Karena apa? Minyak wangi wanita tercium oleh laki-laki langsung ke ubun-ubun. Itu kan Pak RT. Langsung ke ubun-ubun. Jadi kalau nggak bebek, nggak bau badan, nggak usah disemprot-semprot mau ke masjid, nggak usah bersolek, insya Allah aman. Pergilah ke masjid ibu. Apalagi ibu-ibu yang sudah lebih umurnya 50 tahun, sudah keriput pipinya, giginya sudah ompong. Siapa sih yang akan godain kayak begitu? Kalau masih ada laki-laki yang godain kayak begitu, udah gak normal tuh laki-laki. Udah gak normal itu. Nah, hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, pergi ke masjid. Lalu pesan yang terakhir dari peristiwa Isra Mi'raj, karena begitu luar biasa, itu perintah sholat. Sholat yang 5 waktu. Oleh karena itu, peristiwa Isra dan Mi'raj ada peristiwa yang paling besar dan paling agung serta paling banyak hikmah dan pelajarannya. Perintah sholat yang 5 waktu itu diterima Rasulullah di puncak Mi'raj. Allah. Tadinya 50 Bu, jadi 5. Makanya tadi kenapa kok Nabi Musa banyak berperan? Rasulullah menerima perintah sholat 50 waktu. Dibawa turun ketemu Nabi Musa. Waktu naik ketemu juga Nabi Musa di langit ke-6. Turun ketemu lagi Nabi Musa. Musa, saya dapat ini amanah dari Allah. Sholat untuk umatku 50 kali. Nabi Musa memberikan masukan, hei Rasulullah, hei Muhammad, umatmu tidak akan sanggup sholat sehari semalam 50 kali. Minta keringanan kepada Allah. Akhirnya minta keringanan kepada Allah, dikurangi 5. Lapor lagi ke Musa, minta lagi keringanan kepada Allah, dikurangi lagi 5. Sampai akhirnya 5 dari 50. Muhammad, itu juga terlalu berat, minta lagi keringanan. Rasul kemudian menjawab, wahai Musa, waktu saya minta kepada Allah selalu dikurangi 5, 5, 5, 5. Sekarang sudah 5. Nanti saya nggak kebagian. Oke, kalau begitu 5. Masya Allah Bapak Ibu. Kalau 50 kali sholat sehari semalam bagaimana? 5 saja sudah banyak yang meninggalkannya. 5 saja sudah banyak yang melarikannya. Bagaimana kalau 50? Nggak ada yang jadi ketua RW. Nggak ada. Nggak ada yang jadi ketua RT. Nggak ada yang jadi lurah. Sholat dulu itu. Pagi-pagi baru sarapan, mau pergi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat dulu. Pulang dari masjid turun, ya, rapi-rapi pakai baju. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kapan jadi RW? Nggak ada bahkan jadi idan itu. Alhamdulillah cuma 5. Tapi mari ibu dan bapak yang 5 kita jaga. Ini amanah dari Isra dan Mi'raj. 5 waktu. Masya Allah. Yang 1, laksanakan sholat secara berjamaah. Yang kedua, dirikan sholat. Dirikan sholat. Bukan kerjakan sholat. Apa maknanya? Orang kalau cuma mengerjakan sholat, dia cuma secara fikih sah melaksanakan sholat. Tapi kalau dia mendirikan sholat, iqamus sholat, itu berarti dia
mengamalkan nilai-nilai dan makna daripada sholat itu. Dia pulang sholat itu dari mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar, diangkat kedua belah tangan. Itu menunjukkan apa? Di satu sisi menghormati Allah, di satu sisi kita menghilangkan kesombongan, menyerah. Kan menyerah. Kalau kita lihat film koboi, menyerah kamu. Itu menunjukkan penyerahan, pasrah pada Allah. Maka orang yang sholatnya benar, mendirikan sholat, dia senantiasa pasrah kepada Allah. Sujud, ketika sujud, kepala kita biasanya yang paling dihormati oleh kita. Dihormati, makanya oleh Allah ditempatkan paling atas. Tidak boleh ada yang mengganggu. Kalau kita ditepuk, Pak RW saya tepuk bahunya, itu masih bisa memaafkan. Coba kepalanya. Coba. Siap-siap dia. Ya Allah. Apalagi kaki ditepuk-tepuk masih kita maafkan. Tapi kalau kepala, tapi bapak dan ibu, pada saat kita menunaikan sholat dan sujud, kepala sejajar dengan kaki, dengan telapak kaki. Kepala sejajar dengan lutut. Kepala letaknya berada di bawah perut dan di bawah kemaluan. Sedang sujud. Padahal biasanya di atas kepala. Pada saat kita benamkan kepala kita, kita mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha tinggi. Tuh. Pada saat kita membenamkan kepala, kita mengucapkan Allah maha tinggi. Maka orang yang mendirikan sholat, dia tidak akan ada sifat sombong. Dia akan tawadhu sifatnya. Karena apa? Dia meresapi makna daripada sholat itu. Masya Allah. Coba. Itulah mendirikan sholat. Insya Allah, kalau orang sholatnya benar, insya Allah hidupnya benar. Makanya Rasulullah mengatakan bahwa siapa yang sholatnya bagus, baguslah amalnya. Siapa yang sholatnya buruk, buruklah seluruh amalnya. Maka sholat adalah barometer kita. Ukuran baik buruknya akhlak manusia ada sholat. Saat ada orang sholatnya rajin, tapi dia buruk kepada tetangga. Dia sholatnya rajin, tapi omongannya jelek. Pasti dia baru mengerjakan sholat, tapi belum mendirikan sholat. Sholatnya rajin, tapi tidak meresapi maknanya. Sholat ini, Bapak terutama berjamaah, Pak. Mari, Umar bin Khattab, Pak. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, suatu hari dia pergi ke kebun kurma. Kira-kira kalau kita mungkin sekitar jam 1. Pergi ke kebun kurma yang banyak buahnya. Pulang dari kebun kurma, lihat orang banyak berjalan. Orang yang berjalan. Kalian dari mana? Wahai Umar bin Khattab, apakah engkau tidak tahu? Kami baru saja sholat berjamaah asar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dia tidak melaksanakan sholat jamaah asar karena asik masuknya melihat kebun kurma. Akhirnya para sahabat itu dipanggil. Hei sahabat-sahabatku sini. Demi Allah, saksikan oleh kalian kebun kurma yang baru saja saya tengok akan saya serahkan dan sedekahkan untuk fakir miskin. Karena dia telah melalaikan saya untuk sholat berjamaah. Coba. Kalau kita kayak Umar bin Khattab begitu, miskin kita. Bapak baru beli mobil baru. Karena mobil baru dilapin. Suara adzan gak kedengaran, lewat aja. Sholat jamaah lewat. Kalau kayak Umar bin Khattab, itu harus serahkan mobil baru Bapak kepada saya. Enakan sih itu ya. Serahkan kepada fakir miskin. Karena apa? Sudah melalaikan untuk mengingat Allah. Coba.
Anaknya juga begitu Pak, Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar. Malam-malam Abdullah bin Umar kira-kira waktu maghrib datang tamu. Asik masuk ngobrol dengan tamu. Asik. Begitu selesai tamu pulang, dia mau sholat isya. Ternyata masjid sudah tutup. Karena apa? Kalau di kita mungkin sudah jam 9. Tidak ada yang sholat. Dia lari ke tempat yang lain. Sudah tutup. Ke tempat yang lain sudah tutup. Artinya jamaah sudah tidak ada. Akhirnya dia pulang ke rumah. Nangis semalam suntuk tobat kepada Allah. Bukan tobat karena tidak sholat. Tapi tobat karena tidak berjamaah. Masya Allah. Kira-kira kita bagaimana Pak? Kalau tidak berjamaah. Nyesel nggak? Nyesel nggak kira-kira? Kayaknya nggak ada kira dia. Ya dia. Masya Allah. Kenapa begitu? Karena iman kita belum peka. Imannya belum peka kita. Kita itu pekanya kalau melihat duit. Ya Bu. Ibu pasti peka kalau melihat duit. Kalau melihat duit lakinya apalagi, oh itu dia merah banget itu katanya. Pekanya sama duit, sama harta, sama materi, itu baru kita peka. Tapi ketika Rasulullah mengatakan sholat berjamaah lebih afdol daripada sholat sendirian 27 kali lipat. Kita biasa-biasa aja. Kenapa biasa-biasa aja? Imannya tidak peka. Hei umatku, sholat berjamaah itu 27 kali lipat pahalanya atau nilainya. Biasa-biasa aja. Tapi coba Bapak kerja di suatu tempat di kantor. Gajinya sebulan misalnya 5 juta. Hei para karyawanku, seandainya kalian kinerjanya bagus, maka kalian akan ditaikkan gajinya menjadi 20 juta satu bulan. Saya yakin Bapak Ibu yang kerja di situ meskipun dalam keadaan sakit dia pasti akan datang. Karena apa? 20 juta. Kenapa kok datang? Bahkan mungkin lagi diinfus di rumah sakit, infusnya dibawa. Lagi diinfus dibawa infusnya. Kenapa mau dibawa? 20 juta. Karena apa? Pekanya sama duit, sama materi. Coba kalau kita peka sama ucapan Rasulullah tadi. Kita sedang sakit, mungkin sakit parah. Sampai merangkak-rangkak tuh. Kenapa? 27 kali lipat. Kayaknya nggak ada kayak gitu. Ya Allah. Makanya Rasulullah mengatakan, kalau tahu fadilah orang-orang, fadilah sholat isya dan subuh, itu ada 2 sholat. Isya dan subuh untuk masjid berjamaah di masjid. Pasti dia akan berusaha untuk datang ke masjid walaupun harus sambil merangkak. Itu orang yang peka iman. Makanya tadi Ibnu Umar sampai tobat semalam suntuk. Umar bin Khattab sampai kebun kurma berhektar-hektar diserahkan gara-gara cuma tidak berjamaah. Itulah hebat. Mari Bapak dan Ibu, peringatan Isra Mi'raj adalah kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Percuma Bapak dan Ibu, kita memperingati Isra dan Mi'raj tapi sholatnya nggak pernah benar. Mari kita perbaiki ini masalah. Iman kita kuatkan, sholat kita semakin perbaiki. Ibu yang biasa di rumah boleh pergi ke masjid. Apalagi kalau pergi ke masjidnya berjamaah. Di rumah sendirian cuma satu. Pergi ke masjid. Yang penting jaga. Menjaga diri. Dapat 27 kali lipat.